Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 10 IPA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kita yang bertemakan integrasi nasional dalam ancaman di bidang politik dan upaya penyelesaiannya. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Nova Gilang Ramadan. Biasa dipanggil Gilang. Saya Revi Nurjayati, bisa dipanggil Revi. Saya Maulidia Khaireni, bisa dipanggil Maulidia. Oke, simak penjelasan dan upayanya berikut. Simak dan tonton sampai habis ya. Let's go! Apakah ancaman di bidang politik itu? Ancaman itu sendiri merupakan setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan yang dianggap dapat menimbulkan bahaya maupun kegelisahan. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi, ancaman politik adalah setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan keselamatan warga dan negara. Apa saja macam-macam dari ancaman di bidang politik itu? Ancaman politik ada dua macam, ada yang berasal dari luar dan dari dalam negeri. 1. Ancaman politik yang berasal dari luar negeri. Ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri berupa tekanan politik yang memengaruhi dan mengganggu stabilitas dan sistem politik Indonesia. Upaya yang dilakukan biasanya berupa intervensi, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Contoh-contoh ancaman bidang politik yang berasal dari luar negeri. 1. Tindakan terorisme. Tindakan terorisme ini menjadi salah satu ancaman politik dari luar negeri. Memang baru-baru ini banyak teroris yang tertangkap sebelum melaksanakan aksi jihad dengan cara meledakkan bom pada diri sendiri. Sebab itu dikatakan bahwa tindakan radikal dan juga tindak terorisme yang menyerang Indonesia dilatar belakangi oleh adanya ancaman politik yang berasal dari luar negeri. Ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri ini datang dari beberapa oknum-oknum yang menggunakan strategi politik yang licik untuk mencapai kepentingan pribadi. Berikut ini contoh-contoh ancaman politik dalam negeri, yaitu 1. Tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal yang mana seseorang menggunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi, tindakan KKN ini tentu saja menjadi ancaman politik karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara dari segi finansial. 2. Isu SARA yang dihubungkan dengan masalah politik. Isu SARA dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencapai kepentingan dari golongan tertentu. Dan karena adanya isu SARA yang dihubungkan dengan masalah politik, kemudian terjadilah kerusuhan di Provinsi Papua yang berlanjut terhadap aksi-aksi kekerasan yang menjatuhkan korban jiwa. Hal ini dijadikan sebagai bahan oleh beberapa oknum yang menginginkan Papua merdeka, sehingga mereka mengadukan Indonesia pada PBB terkait adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia. Cara menghindari berbagai ancaman politik. 1. Jangan menyebarkan berita bohong yang berisikan isu SARA, sebab berita bohong atau hoax yang berisikan isu SARA ini mudah untuk menyulut amarah seseorang dan kemudian menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi di Papua. 2. Taat hukum yang berlaku di Indonesia.
Langkah ini dapat dijadikan sebagai langkah antisipatif untuk kalian yang ingin melakukan ancaman politik seperti yang terjadi di Papua, sebab itu adalah tindakan yang melawan hukum yang dapat diancam kurungan pidana. Oke sob, sudah paham belum? Semoga ini menjadi wawasan dan juga tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Get it when I get back.